warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan pelajari mengenai silogisme. Untuk materi sebelumnya, kita telah mempelajari tentang penalaran langsung, yaitu penalaran yang dilakukan atau penarikan kesimpulan yang dilakukan hanya dari satu proposisi atau satu kalimat. Nah, untuk silogisme ini adalah penalaran tidak langsung, salah satu jenis penalaran tidak langsung. Jadi kemarin sudah dijelaskan penalaran tidak langsung itu ada induksi, deduksi, dan silogisme. Khusus untuk silogisme ini, dia terdiri dari beberapa premis, yaitu dari dua premis pertama, yaitu premis mayor dan premis minor, dan diakhiri dengan kesimpulan. Jadi ada setidaknya 3 premis atau 3 proposisi dalam silogisme. Nah, di sini ya, dalam silogisme ada 2 pernyataan. Yang pertama disebut premis dan dua pertama itu premis dan satu terakhir disebut simpulan atau konklusi. Dalam suatu silogisme, premis yang mengandung tem predikat simpulan, tem predikat dari simpulan disebut premis mayor. Dan premis yang mengandung tem subjek dari simpulan disebut sebagai premis minor. Jadi kalau silogisme itu ada premis mayor, premis minor, dan simpulan. Bagaimana menentukan mayor dan minornya? Itu dilihat dari siapa yang dikandung, yaitu kalau tem predikat dari simpulan yang dimiliki maka dia mayor. Kalau tem subjek dari simpulan maka dia adalah premis minor. Ada juga tem lain. Tadi kan ada subjek dan predikat ya. Ada tem lain yang terdapat pada kedua premis antara mayor dan minor. Jadi nanti akan ada satu term, satu term atau satu suku kata, satu kata yang akan dimiliki oleh premis mayor maupun minor. Nah, term ini disebut sebagai penengah atau medium. Nah, untuk silogisme itu ada yang dinamakan silogisme bentuk standar. Jadi bentuk standarnya di sini coba dilihat dulu ya. Setiap makhluk hidup butuh pangan. Manusia adalah makhluk hidup. Jadi manusia butuh pangan. Kita lihat di sini pada yang ini adalah premisnya, dua premis ini mayor dan minor. Yang ini adalah simpulannya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan mana mayor mana minor? Akan kita lihat dari simpulan. Di simpulan di sini subjeknya adalah manusia. Siapa yang memuat manusia adalah sebagai subjeknya juga, itu ada di sini. Nah, proposisi yang mengandung subjek dari simpulan itu disebut sebagai premis minor. Ini ya. Proposisi yang mengandung subjek dari simpulan disebut sebagai premis minor. Maka yang ini adalah premis minor. Lalu kita lihat predikatnya apa? Predikatnya adalah butuh pangan. Butuh pangan di sini dimuat dari proposisi yang pertama. Maka proposisi yang memuat predikat dari simpulan dia adalah dia adalah premis mayor. Maka yang pertama ini adalah premis mayor. Ya, premis mayor. Nah, yang ini simpulan. Jadi, bentuk standar dari silogisme itu adalah mayor, minor, simpulan. Predikat, subjek, lalu simpulan. Jadi itu yang harus Anda pahami ya, harus Anda ingat. Itu dinamakan dengan bentuk standar. Boleh nggak Bu dibalik minor dulu baru mayor? Boleh. Tapi untuk bentuk standarnya itu adalah mayor dulu baru minor. Nah, sekarang tadi kan ada yang namanya penengah ya, atau term yang ada di kedua premis, yaitu di sini makhluk hidup. Di premis kedua juga ada makhluk hidup. Ini namanya term penengah atau medium. Nah, medium ini nggak akan masuk di dalam kesimpulan. Lihat, di kesimpulan medium itu melebur, nggak ada. Nah, kalau kita tulis, kalau kita simbolkan, misal medium kita simbolkan M, maka kalimat pertama, setiap makhluk hidup, medium, butuh pangan, M sama dengan pangan, itu adalah predikat dari
simpulan. Manusia ini subjek. M sama dengan P. Kalimat kedua, manusia adalah makhluk hidup. Manusia di sini adalah subjek. S sama dengan makhluk hidup di situ adalah medium. S sama dengan M, kalimat keduanya. Nah, dari M sama dengan P, S sama dengan M, maka kesimpulannya adalah S sama dengan P. Ini adalah rumus untuk bentuk standar dari silogisme. Apakah semua kalau kemarin kan kita bisa lihat ya, yang namanya kontraposisi, kontradiksi itu ada penarikan yang sah, ada yang valid, ada yang enggak. Nah, kalau di sini untuk silogisme itu juga sama. Jadi nggak semua silogisme itu penarikan kesimpulannya akan bersifat valid. Ada syarat-syarat untuk suatu silogisme bersifat valid. Di sini ada hukum-hukum silogisme. Ada 8 kalau nggak salah ini. Ya, ada 8 hukum ya. Ada 8 hukum yang harus dipenuhi dari suatu silogisme agar dia menjadi penarikan kesimpulan yang sah atau valid. Yang pertama, banyaknya term tidak boleh lebih dari 3. Banyaknya term tidak boleh lebih dari 3. Maksudnya apa? Hanya boleh ada subjek, predikat, dan medium. Coba dilihat di sini tadi, di contoh saya tadi. Di sini termnya adalah setiap makhluk hidup itu medium. Lalu ada term lagi butuh pangan, itu adalah term subjek, term predikat, dan manusia adalah term subjeknya. Nggak ada term yang lain. Nggak ada kata yang selain S, M, dan P. Syarat kedua untuk kevalidan silogisme yaitu term medium tidak boleh ada di dalam simpulan. Ini ya yang saya bilang tadi ya. M di sini tidak ada dalam kesimpulan. Medium di sini adalah makhluk hidup. Makhluk hidup dia tidak ada dalam kesimpulan. Yang ketiga, ketiga, term medium setidaknya sekali universal. Sebagai tambahan, bahwa pernyataan A dan E subjeknya universal, pernyataan I dan O subjeknya tidak universal. Masih ingat ya, A kemarin kan universal afirmatif, E itu universal negatif, I dan O itu partikular. Pernyataan A dan I predikatnya tidak universal, pernyataan E dan O predikatnya universal. Ini keberlakuan predikat terhadap semua subjek. Term subjek S dan predikat P dalam simpulan tidak boleh lebih luas dari term-term dalam premisnya. Maksudnya apa? Subjek dan predikat dalam simpulan itu nggak boleh lebih luas dari, misal, kalau dalam term mayor minornya itu subjeknya beberapa manusia, maka dalam kesimpulannya nggak boleh semua manusia. Harus tetap beberapa manusia. Tapi kalau dalam mayor minornya semua manusia, maka simpulannya boleh beberapa manusia. Jadi keluasannya itu nggak boleh, simpulan itu nggak boleh melebihi luas dari premis mayor dan minor. Jika semua premisnya afirmatif atau mengakui, positif ya berarti, maka simpulannya juga harus positif atau afirmatif. Kalau kedua premis tidak boleh negatif, nah jadi mayor nggak boleh negatif. Apa boleh salah satu? Boleh, tapi nggak boleh dua-duanya negatif. Kalau keduanya tidak, premisnya nggak boleh partikular semua. Jadi mayor dan minor nggak boleh I atau O dua-duanya. Beberapa, misal ya, premis mayornya beberapa manusia, premis minornya beberapa buah. Itu juga nggak boleh. Karena kedua-duanya partikular. Jadi boleh salah satu partikular, tapi nggak boleh dua-duanya. Simpulan harus mengikuti premis yang lemah, yaitu partikular atau yang negatif. Kayak tadi, kalau ada yang pertama itu ngomongnya semua manusia, dan yang di bawahnya itu ada semua manusia, maka, dan dia beberapa, maka yang harus diikuti adalah beberapa. Simpulan harus mengikuti premis yang lemah atau negatif. Ini contohnya. Ini adalah contoh contoh silogisme yang tidak valid. Bagaimana menunjukkannya? Ya kita coba 8 hukum yang sudah ada tadi. Kita coba satu persatu. Premis 1, premis 2. Mayor minor ya. Di sini beberapa mahasiswa itu M mediumnya. Beberapa mahasiswa adalah penyanyi.
Nyanyi term subjeknya di sini ya, kita lihat simpulannya dulu. Subjeknya itu penyanyi, predikatnya kaum intelektual. Berarti di sini beberapa mahasiswa ini adalah bentuk mediumnya. Beberapa mahasiswa adalah penyanyi, semua mahasiswa adalah kaum intelektual. Maka kesimpulannya apa? Di sini kesimpulannya berarti kan mediumnya nggak boleh ikut ya. Beberapa mahasiswanya kan berarti ngilangin nanti. Berarti subjeknya di sini adalah penyanyi. Semua penyanyi adalah kaum intelektual. Ini sah apa enggak sih? Harusnya ini tidak sah. Kenapa? Kan kita lihat. Untuk hukum pertama, apakah dia memenuhi 3 term? Iya, dia punya 3 term. 1 term medium, 1 term subjek, dan 1 term predikat. Jadi S, P, dan M. Benar itu. Lalu yang kedua, hukumnya juga terpenuhi. Term M tidak terdapat dalam simpulan. Iya, di sini mahasiswa tidak masuk dalam kesimpulan kan? Jadi terpenuhi hukum kedua. Hukum ketiga, termnya sekali universal pada premis kedua meskipun pada premis ke-1 partikular. Tadi kan sudah dibilang kalau termnya itu nggak boleh partikular-partikular. Nah, di sini ada beberapa, tapi yang premis kedua semua universal. Maka dia terpenuhi untuk hukum ketiga, nggak boleh partikular-partikular. Nah, term yang keempat tidak terpenuhi, yaitu term S pada premis 1 partikular, tapi pada simpulan universal. Ini luasnya melebihi premis. Di sini kan beberapa mahasiswa. Beberapa mahasiswa adalah penyanyi. Beberapa kan? Tapi simpulannya adalah semua penyanyi. Maka dia lebih lebar, lebih luas simpulan daripada premis. Maka bisa dikatakan silogisme ini tidak valid. Tidak valid itu berarti apa? Kesimpulannya tidak benar. Tidak sesuai kesimpulannya. Lalu apakah semua harus diperiksa dulu mana yang tidak terpenuhi? Tidak harus semua. Kita cukup menemukan satu aja hukum yang dilanggar untuk mengatakan bahwa suatu silogisme itu tidak valid. Jadi apakah 1, 2, 3 boleh nggak ditulis, Bu? Boleh. Langsung aja tulis 4, nggak terpenuhi. Atau misal 8. Simpulan harus mengikuti yang lemah. Yang lemah kan beberapa ya. Harusnya di sini juga beberapa. Jadi cukup satu aja hukum yang tidak dipenuhi, maka dia dikatakan tidak valid. Di sini ada beberapa bentuk silogisme yang valid. Jadi tadi kan ada silogisme standar ya. Silogisme standar tadi bentuknya MP, SM, SP. Simpulannya SP. Nah, sekarang apakah untuk semua silogisme harus diperiksa satu persatu 8 hukum? Tidak, sudah dibuatkan suatu rumus di sini untuk bentuk-bentuk silogisme yang sudah pasti sahih. Di sini susunannya ditentukan oleh letaknya medium, letak medium dalam struktur silogismenya. Ada 4 susunan. Susunan 1, susunan 2, ini ya, susunan 1, susunan 2, 3, dan susunan 4. Yang kita lihat tadi, pertama tadi yang kita buat bentuk standar tadi MP, SM, SP. Itu bentuk berapa? Susunan berapa? MP, SM. Kita lihat. MP ini ya, MP, SM. Hasilnya kesimpulannya SP. Maka yang pertama tadi kita buat itu adalah susunan bentuk 1. Nah, setiap makhluk hidup butuh makan. Manusia adalah makhluk hidup, jadi manusia butuh makan. Itu adalah bentuk susunan 1. Boleh dibolak-balik, Bu? Boleh. Jadi, kalau kita menuliskan medium lebih dulu, baru predikat, lalu medium subjek, kesimpulan subjek predikat itu adalah susunan bentuk 2. Harap diingat di sini yang pertama ini tadi pasti premis mayor ya, yang mengandung predikat, semua mengandung predikat kan yang di kalimat pertama ya. Premis mayor, yang kedua adalah premis minor. Untuk susunan kedua, P sama dengan M, predikat sama dengan medium, subjek sama dengan medium, maka subjek sama dengan predikat. Predikat sama dengan medium, medium sama dengan subjek, subjek sama dengan predikat. Mungkin Anda di waktu SMA dulu pernah kenal yang namanya silogisme jika A maka B, jika B maka C. Nah, itu adalah bentuk silogisme untuk pernyataan hipotetik. Jadi nanti ada silogisme hipotetik. Yang kita pelajari ini adalah silogisme bentuk kategorik.
Jadi proposisinya seperti yang saya jelaskan di awal kemarin ya, bentuk proposisinya adalah kategorik. Nah, kalau kita buat kalimatnya kategorik, kemarin itu kan ada 4 jenis ya. A, E, I, O. Universal afirmatif, universal negatif, partikular afirmatif, dan partikular negatif. Dari A, E, I, O ini, kalau kita petakan di dalam susunan 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 ini, maka didapatkan, nah ini. Kalau premis mayornya bentuk A, kalau premis mayornya bentuk A, premis minornya bisa bentuk A, bentuk E, bentuk I, bentuk O. Maka di sini dipasangkan, kalau mayor A, minor A, bagaimana simpulannya? Kalau mayor A, minor A, mayor A, minor A, maka simpulannya kalau dia dalam bentuk susunan 1, simpulannya juga harus bentuk A. Maka dia akan menjadi suatu silogisme yang valid. Bagaimana kalau misal yang E ini ya? Premis mayornya bentuk E, maka minornya bentuk apa? Minornya bisa bentuk A, bisa bentuk E, bisa bentuk I, bisa bentuk O. Jadi EA, EE, EI, EO. Ini seperti buat diagram pohon ya. Bagaimana kita melihat dia valid apa enggaknya? Misal kita mau lihat EI. Kalau mayornya E, minornya I, mayornya E, minornya I, bentuk apa yang akan valid? Nah, ini. E, I, maka simpulannya harus bentuk O. Dia adalah bentuk dalam susunan 3. Nah, jadi kita nggak perlu mereksa lagi satu persatu dari 8 hukum yang sudah ada tadi. Nah, sekarang kita gampangnya apa? Kita cukup menghafalkan rumus ini aja. Jadi untuk susunan bentuk 1, susunan 1 yang tadi ya, susunan 1 itu berarti bentuknya MP, SM, SP. Maka bentuk yang valid itu adalah AAA, mayor A, minor A, simpulan A, mayor E, minor A, simpulan E, mayor A, minor I, simpulan I, mayor E, minor I, simpulan O. Dan seterusnya sampai susunan 4. Jadi ini adalah sudah bentuk-bentuk yang pasti valid. Ini contoh ya. Orang Palestina adalah makhluk hidup. Nah, kita lihat dulu kalau mau menentukan ini bentuk apa sih, ini bentuk A, E, I, O-nya. Kita lihat dulu ini susunan apa. Yang pertama, kalau mau menentukan kevalidan menggunakan rumus ini, ya rumus di atas ini, kita tentukan dulu dia susunannya apa. Kita lihat di sini predikat subjeknya adalah orang Israel, predikatnya adalah makhluk hidupnya ya. Nah, ini S dan P-nya. Berarti di sini orang Palestina ini adalah M-nya, mediumnya. Ini juga mediumnya. Kalau kita tulis, ini medium. Kalau kita tulis, maka bentuknya ini adalah yang pertama, medium, makhluk hidup adalah P. M, orang Palestina adalah makhluk hidup. M sama dengan P. Bentuk keduanya, orang Israel bukan orang Palestina. Maka dia bentuknya S, orang Israel adalah S-nya ya. Orang Palestina adalah bentuk M, mediumnya. Nah, simpulannya S sama dengan P. Kita bisa cari MP, SM itu susunan berapa? MP, ini ya MP, ini juga MP, MP, SM. Nah, MP, SM berarti dia adalah susunan bentuk 1. Susunan bentuk 1, berarti ini susunan 1. Nah, sekarang kita perhatikan susunan 1 itu bentuknya apa saja. Kalimat pertama di sini orang Palestina adalah makhluk hidup. Ini adalah semua, berarti dimaksudnya adalah semua. Berarti premis 1 ini universal, afirmatif atau bentuk A. Premis kedua, orang Israel bukanlah orang Palestina, semua ya, berarti semua orang Israel. Maka dia ini bentuknya adalah karena dia tidak mengakui, bukanlah, maka dia bentuknya E. Universal negatif. Lalu yang ketiga simpulannya adalah
orang Israel bukanlah makhluk hidup ya. Berarti ini kan seluruh ya, ini semua bukanlah, berarti ini negatif. Berarti dia pakai E. Universal negatif. Nah, kita lihat AEE. Adakah dia AEE di sini? AEE. Tidak ada. Karena tidak ada AEE, maka ini tidak valid. Menarikan kesimpulannya tidak valid. Coba kita lihat penjelasannya ya. Di sini ya, jadi dia dilihat dulu susunan apa, susunannya lalu dia dibentuk AEE. AEE ada enggak di daftar? Ternyata tidak ada di daftar, maka dia tidak valid. Apa yang menyebabkan dia tidak valid? Kita lihat dulu. Yang menyebabkan dia tidak valid, bentar ya, AEE. Nah, jadi kita nggak usah nggak usah nggak usah ngecek satu-satu 8 hukum. Nggak usah ngecek satu-satu, tinggal ngecek seperti yang saya bilang tadi, AEE ternyata nggak ada, yaudah dia nggak valid. Dilihat aja dari simpulannya, aneh kan ya, orang Palestina adalah makhluk hidup, orang Israel bukan orang Palestina, maka orang Israel bukan makhluk hidup. Kayaknya itu memang ya, bukan kayaknya, memang kesimpulannya kok kayaknya nggak valid ya, karena nggak semua makhluk hidup itu adalah orang Palestina. Jadi di sini orang Palestina adalah makhluk hidup. Makhluk hidup yang dimaksud di sini adalah kan sebagian. Sebagian di sini diakui sebagai keseluruhan, maka dia menjadi tidak valid. Contoh kedua. Banyak orang mabuk baik hati. Jono adalah orang mabuk. Jono adalah baik hati. Perhatikan, untuk nama itu masuk dalam partikular. Kemarin dalam keluasan cakupan itu ada universal, partikular, singular. Nah, singular ini adalah yang menyebutkan nama, itu masuk dalam singular. Singular ini salah satu dari partikular. Kita bisa katakan partikular. Banyak orang mabuk. Banyak itu berarti kan tidak semua. Maka dia itu bentuknya partikular. Banyak orang mabuk baik hati, maka dia bentuknya partikular. Partikular afirmatif berarti I. Ya, I. Partikular afirmatif, berarti dia bentuk I. Bentuk I. Premis 2, Jono adalah orang mabuk. Ini juga partikular, jadi dia bentuknya I. Simpulannya, Jono adalah baik hati. Simpulannya juga I. Kita coba lihat, ini bentuknya apa sih? Jono, itu S-nya, subjeknya. Baik hati, itu predikatnya. Kita lihat mediumnya. Mediumnya adalah orang mabuk yang sama di sini ya. Berarti dia M. Baik hati itu predikat. MP. Lalu premis kedua. Jono. SP. Nah, simpulannya SM. SM simpulannya SP. MPSM. Kita cari MPSM. MPSM. Ternyata masih susunan 1 ya. Kita lihat di susunan 1. Adakah III? Ternyata tidak ada. Maka dia dikatakan tidak valid. Ya, ternyata dia bentuk susunan 1 dengan bentuk III. Maka dia tidak valid. Kenapa? Karena semuanya partikular. Saya tadi kan udah bilang ya. Mayor dan minor setidaknya ada satu yang universal, nggak boleh dua-duanya partikular. Lalu apakah bisa langsung kita tentukan susunan dulu baru A I U E O-nya? Nggak, dilihat dulu. Jadi premisnya ini apakah silogisme ini dalam bentuk standar atau belum. Jadi pertama harus distandarkan dulu silogismenya. Jadi mayor minor harus diurut dulu baru simpulan. Kalau nggak terurut seperti itu maka kita harus balik dulu. Baru kita lihat dia susunan berapa. Setelah susunan berapa dia bentuknya A I U E O-nya apa. Kita coba sekali lagi ya. Ini banyak orang Flores kuliah di Unikama. Orang Flores berambut keriting. Banyak orang berambut keriting kuliah di Unikama. Di sini saya tuliskan A I U E E-nya. Banyak orang Flores, banyak orang berarti ini kan partikular. Berarti dia mengakui ya partikular I. Orang Flores berambut keriting. Di sini orang Flores di sini yang dimaksud adalah semua.
maka dia partikular universal afirmatif, yaitu bentuk A. Simpulannya, banyak orang Flores berambut keriting kuliah di Unikama, maka dia karena banyak orang itu bukan seluruh ya, jadi dia bentuknya I, partikular afirmatif. I, A, I. Sekarang kita lihat dia susunan berapa. Orang berambut keriting ini adalah subjeknya, kuliah di Unikama adalah predikatnya. Nah, berarti di sini orang Flores di sini adalah mediumnya. Kalau kita lihat di sini orang Flores medium, kuliah di Unikama itu adalah P, M sama dengan P. Premis kedua, orang Flores ini adalah medium, M, rambut keriting adalah S. MP, MS, kita cari MP, MS susunan berapa? MP, MS, maka dia adalah susunan 3. Susunan 3, bentuknya dia apa? Susunan 3 bentuknya IAI. Ini tadi ya. Susunan 3 bentuknya IAI. Kita lihat di susunan 3. Nah, ini IAI. Ternyata ada IAI. Maka dia dikatakan valid. Ya, jadi silogismenya ini valid. Nah, itu adalah silogisme bentuknya bentuk standar. MP, SM, SP. Jadi predikat duluan di premis 1 pertama, lalu subjek ada di premis kedua, baru simpulan. Itu bentuk standar. Apakah ada bentuk menyimpang? Ya, dalam praktek sehari-hari kita nggak mungkin ya mengatakan kalimat selengkap itu seperti silogisme. Bunga mawar berwarna merah. Bunga mawar memiliki duri. Maka kesimpulannya semua bunga mawar memiliki semua yang berduri adalah bunga berwarna merah. Nah, kita nggak bisa kan kesimpulan dengan sepanjang itu. Maka dalam bentuk bahasa biasanya itu ada beberapa penyimpangan, bentuk-bentuk penyimpangan. Karena terlalu panjang. Kalau kita ngomong kayak gini, mediumnya diulang sampai 2 kali kayak gini ya, terlalu panjang. Maka ada bentuk penyimpang, yaitu di sini ada salah satunya antimeme. Biasanya untuk sehari-hari ya, adik saya sakit karena kemarin kehujanan. Nah, kalau kita tulis lengkap bentuk standarnya, orang yang kehujanan pasti sakit. Adik saya kemarin adalah orang yang kehujanan, maka kesimpulannya adik saya sakit. Nah, kalau kita bayangkan kalau kita mengatakan bercakap-cakap mau minta izin ke guru dengan kalimat sepanjang ini, 3 kalimat dari silogisme ini, pastinya akan aneh dan menghabiskan banyak waktu. Karena itu ada penyimpangan yang bentuk antimeme seperti ini. Adik saya sakit kan kemarin kehujanan. Di sini adalah silogisme yang kehilangan premis mayor. Ini adalah contoh bentuk silogisme antimeme ini, bentuk silogisme yang kehilangan premis mayor. Tentu kamu tidak lulus. Contoh lagi ya, yang tidak ikut final test kan tidak lulus. Nah, itu bentuk antimeme. Bentuk lengkapnya bagaimana? Bentuk standarnya. Orang yang tidak ikut final test tidak lulus. Kamu adalah orang yang tidak ikut final test. Simpulannya kamu tidak lulus. Itu adalah bentuk antimeme. Berikutnya adalah polisilogisme. Polisilogisme ini adalah mengumpulkan beberapa silogisme menjadi mayor, minor, simpulan. Lalu tambahi lagi minor, simpulan, tambah minor, simpulan, tambah minor, simpulan, seperti itu ya. Bilangan genap adalah bilangan asli. Ini ya. Bilangan asli adalah lebih dari 0. Simpulannya adalah bilangan genap lebih dari 0. Ditambah lagi, bilangan yang lebih dari 0 dapat ditarik logaritmanya. Bilangan genap dapat ditarik logaritmanya. Bilangan yang dapat ditarik logaritmanya dapat ditarik akarnya. Jadi, bilangan genap dapat ditarik logaritmanya. Jadi, ini mayor, minor, simpulan. Simpulan diubah menjadi mayor, ditambahi minor, akan ditarik kesimpulan berikutnya. Lalu ditambahi minor lagi, dia ditarik kesimpulan selanjutnya. Itu namanya polisilogisme. S, M, M, N, maka disimpulkan SN. NO, SN, NO, maka disimpulkan SO. SOOP disimpulkan SP. Nah, ada yang lagi bentuknya, yaitu sorry test. Kalau tadi pada dalam polisilogisme, per 2
proposisi itu akan ditarik kesimpulan dulu, baru dia lanjut. Nah, kalau sorry test ini enggak, langsung dikumpulkan. S maka M maka N maka O maka P. Kesimpulannya adalah S maka P. Sorry test. Jadi dia langsung. Lalu ada yang namanya epikireme. Itu adalah silogisme yang disertai alasan. 12 adalah bilangan genap karena dia habis dibagi 2. Ini adalah alasannya. Ini premis utamanya. 12 adalah bilangan kelipatan 3 karena 3 kali 4 sama dengan 12. Jadi 12 adalah bilangan kelipatan 6 karena kelipatan 6 adalah kelipatan 2 dan 3. Jadi mereka ada alasan di belakang premisnya. Itu adalah bentuk-bentuk dari penyimpangan silogisme. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.